Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Bu Rahmita dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Amar Abdurrahman Hipi, Inayah Nurul Anissa, dan saya sendiri, Jana Syafira Widianti Apkar, akan mempresentasikan mengenai perbandingan hukum bisnis, yaitu analisis hukum perusahaan antara negara Republik Indonesia dan negara Republik Singapura. Presentasi kami ini kami bagi menjadi 3, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan. Pertama, di sini ada latar belakang, yaitu di latar belakang ini kami menjelaskan mengenai perbandingan hukum itu sendiri. Jadi perbandingan hukum merupakan metode memperbandingkan hukum dari berbagai negara dengan cara membandingkannya satu dengan yang lain. Nah, kemudian berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi satu perbandingan hukum sebagai metode. Perbandingan hukum sebagai metode dianggap sebagai suatu cara untuk meneliti hukum secara komprehensif dengan mengkaji sistem, kaidah, pranata, serta sejarah hukum dari lebih dari satu negara atau dari sistem hukum yang berbeda antar negara. Metode lain selain dari metode perbandingan hukum atau comparative law adalah sebagai berikut. 1. Metode hukum normatif, 2. Metode sejarah hukum, 3. Metode sosiologi hukum, 4. Metode antropologi hukum, 5. Metode multidisipliner, 6. Metode hukum kritis. Kemudian ada juga perbandingan hukum sebagai ilmu. Nah, kalau di perbandingan hukum sebagai ilmu itu, yaitu perbandingan hukum yang telah sedemikian sistematis, analitikal dengan metode dan ruang lingkup yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dalam mengkaji sistem, kaidah, pranata, dan sejarah hukum dari lebih dari satu negara dan lebih dari satu sistem hukum yang sama-sama masih berlaku dalam suatu negara. Sehingga kalau kita simpulkan bersama, maka perbandingan hukum ini merupakan metode memperbandingkan hukum dari berbagai negara dengan cara membandingkannya satu dengan yang lain. Kemudian, Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem civil law dan Singapura menganut sistem hukum common law, di mana keduanya tentu memiliki sejarah dan aturan pada hukum korporasi yang berbeda. Indonesia dengan yang menganut sistem hukum civil law ini menjadi di mana sistem hukum civil law ini menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem civil law, yaitu rujukan pertama itu adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara yang menganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law pasti mempunyai konstitusi tertulis. Kemudian, berbeda dengan Indonesia, Singapura menganut sistem hukum common law, atau yang biasa kita kenal juga dengan hukum Anglo-Saxon, di mana sistem hukum yang berkembang di wilayah Britania Raya yang juga saat itu terjadi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi yang diikuti dengan berkembangnya rasionalitas masyarakat Eropa pada saat itu, di mana Singapura ini sebagai negara bekas jajahannya. Nah, pada sistem hukum common law, berbeda dengan civil law, perumusan hukum dari sistem hukum ini yaitu undang-undang menyajikan definisi secara detail, namun keputusan hakimlah yang menjadi sumber hukum utama. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah, maksud dan tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Rumusan masalah di sini kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bagaimana sistem hukum yang digunakan di negara Indonesia dan Singapura, dan yang kedua, bagaimana pengaturan hukum perusahaan dan perbedaan yang ada antara negara kesatuan Republik Indonesia dan Singapura. Kemudian, tujuan penulisan yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem hukum yang digunakan di negara Indonesia dan Singapura. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi serta membedakan peraturan mengenai hukum perusahaan di Indonesia dan Singapura. Kemudian, untuk manfaat penelitian, kami bagi menjadi 3, yaitu secara teoritis dan secara praktisi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai sistem hukum di negara Indonesia dan Singapura. Sedangkan secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya bagi ilmu hukum untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan di Indonesia.
Untuk metode penelitian, kami menggunakan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan comparative approach, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Jana atas pemaparannya dan pembukaannya. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ini yaitu kita membahas tentang sistem hukum di Republik Indonesia dan di Republik Singapura. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem hukum di negara Republik Singapura. Sistem hukum yang ada sekarang di Republik Singapura adalah Common Law System. Negara Republik Singapura menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau juga biasa disebut Common Law System, berbeda dengan sistem hukum Civil Law. Sistem hukum ini dianut oleh Inggris dan negara-negara jajahannya, bergabung dalam negara-negara persemakmuran. Nah, untuk sejarahnya, di Singapura sendiri sistem Common Law mulai terlihat dan diberlakukan pada November 1993 ketika diberlakukannya sebuah perundang-undangan yang sangat penting, yaitu UU Pemberlakuan Hukum Inggris. S. Jayakumar menggambarkan UU itu dengan benar sebagai salah satu langkah pembaharuan hukum paling penting sejak kemerdekaan Singapura. Pada negara Republik Singapura, sebelum masuk ke dalam penjajahan Inggris, hukum adat Melayu dan hukum Islam yang telah ada menjadi acuan dalam hukum negara Republik Singapura. Namun, semenjak penjajahan Inggris, hukum kasus Inggris di atas hukum adat Melayu dan hukum Islam yang telah ada, sehingga saat ini meskipun sistem hukum Singapura pada umumnya menggunakan sistem hukum common law, namun hanya ada sedikit pluralisme karena sistem hukum Islam masih mengatur masyarakat Muslim dalam berbagai urusan agama, perkawinan, dan lain-lain, sehingga di negara Republik Singapura terdapat sistem pengadilan terpisah, yaitu pengadilan syariah, yang dikhususkan untuk masyarakat Muslim di Singapura dan para pejabat hukum yang sejalan dengan UU Pelaksanakan Hukum Islam. Ya, kita juga bisa ngeliat nih, sumber hukum pada sistem common law itu antara lain berdasar kepada putusan-putusan pengadilan atau hakim atau yang bisa disebut judicial decisions. Melalui putusan-putusan hakim ini yang mewujudkan kepastian hukum, walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam penerapannya pada sistem hukum common law ini, undang-undang sebagai sumber hukum, tetapi tidak sebagai sumber hukum utama, melainkan sumber hukum pendukung utama. Hal ini dikarenakan jurisprudensi merupakan sumber hukum utama pada sistem hukum common law tersebut. Pada sistem hukum common law, perumusan hukum dari sistem ini, yaitu undang-undang, menyajikan definisi secara detail, secara keputusan hakim sebagai sumber hukum utama, di mana keputusan hakim terlebih dahulu akan dijadikan doktrin untuk keputusan-keputusan berikutnya. Tidak terlalu dependen dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sistem hukum negara Republik Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia adalah sistem hukum civil law. Indonesia menganut sistem hukum civil law Belanda karena Belanda telah menjajah Indonesia lebih dari 3 abad, dan hal ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Berbicara tentang sejarahnya, pada zaman kolonial tersebut, Belanda pun dipengaruhi oleh hukum Prancis yang dalam klasifikasi Rand-David sebagai Romano-Germanic Legal Family. Sistem hukum ini identik dengan beberapa negara Eropa kontinental, sehingga seringkali disebut sebagai sistem hukum Eropa kontinental atau yang bisa kita sebut juga dengan civil law. Hingga saat ini, Indonesia masih terikat undang-undang kolonial Belanda. Pasal 1 Peradilan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Sumber hukum yang diwarisi oleh Belanda ini tetap berlaku selama undang-undang baru belum ditetapkan.
Sumber hukum dalam civil law biasanya kita juga bisa melihat meliputi undang-undang, jurisprudensi, dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Indonesia sendiri mengadopsi sistem hierarki perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Civil law merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utama. Sebagai yang tadi saya sebutkan, hal ini tentu saja mempengaruhi karakteristik berpikir dalam sistem hukum Eropa kontinental. Adanya peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kasus menjadikan pola pemikiran yang abstrak, konseptual, dan simetris. Sistem hukum Eropa kontinental cenderung merencanakan, mensistematiskan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprehensif mungkin dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Sistem hukum Eropa kontinental bertolak pada satu prinsip umum ke prinsip umum yang lainnya. Dalam menangani suatu perkara, hakim akan mencari rujukan aturan-aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Hakim pada sistem hukum Eropa kontinental harus bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari perkara tersebut. Setelah itu, hakim dapat memilih aturan apa yang tepat diterapkan atas perkara yang ditanganinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum perusahaan antara negara Indonesia dengan negara Singapura. Yang pertama, berdasarkan badan hukum. Di Indonesia, badan hukum perusahaan dibentuk dalam satu jenis, yaitu perseroan terbatas. Sedangkan di Singapura, badan hukum perusahaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, Company Limited by Shares, Company Limited by Guarantee, dan yang ketiga, Unlimited Company. Selanjutnya, berdasarkan sahnya sebuah korporasi. Di Indonesia, perusahaan atau PT sah apabila adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dimasukkan ke dalam sebuah perjanjian. Hal tersebut juga dibuktikan tertulis dan tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Prinsip tersebut disebut sebagai akta sunt servanda sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Sedangkan di Singapura juga menganut adanya perjanjian yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang mendirikan suatu perusahaan. Perjanjian tersebut dibuat dengan memuat adanya minimum satu stakeholder dan adanya susunan ketaatan dalam perusahaan tersebut secara sistematis dan jelas. Dan perbedaan yang ketiga, kelompok kami mengambil berdasarkan modal dasar. Di Indonesia, setiap perusahaan atau PT harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi sendiri dan organ perseroan. Menurut ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan mengatur bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Sedangkan di Singapura, modal dasar ditentukan berbeda sesuai dengan jenis masing-masing perusahaan yang dibangun. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penutup. Oke, dilihat dari strukturnya, perbandingan hukum apabila ditelaah dari dua pendekatan maka dihasilkan sebagai berikut: perbandingan hukum sebagai metode dan perbandingan hukum sebagai ilmu. Indonesia dan Singapura walaupun merupakan negara tetangga tetapi memiliki sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut sistem hukum civil law dan Singapura menganut sistem hukum common law. Nah, dalam sistem hukum common law dan civil law ini tentu juga memiliki perbedaan.
Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Sedangkan dalam common law merupakan hukum yang pada awalnya berkembang di wilayah Anglican dan Saxon yang tatanan hukum lebih didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Perbedaan hukum perusahaan di Indonesia dan di Singapura dapat ditinjau berdasarkan badan hukum, sahnya sebuah korporasi, dan modal dasar. Contohnya, perbedaan tersebut dapat dilihat dari aturan mengenai badan hukum, di mana di Indonesia terbentuk dalam satu badan hukum saja, yaitu perseroan terbatas, sedangkan di Singapura terbagi menjadi 3 badan hukum. Tidak hanya mengenai badan hukum, tentu juga ada perbedaan dari sahnya sebuah korporasi dan juga modal dasar perusahaan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan terima kasih semua.